Selamat malam semuanya. Ya, Suki Khotu Salam Meta dimanapun Anda berada. Ya, kesempatan ini kita jumpa lagi di kesempatan yang baik untuk sama-sama ya berdiskusi Dhamma ya. Kita membahas Dhamma di saat yang sesuai ya. Kalena Dhamma Sawanang, Kalena Dhamma Sakaca. Itu adalah berkah utama. Oke, di dalam Alagaddupama Sutta, ya, Sutta perumpamaan ular air ya. Buddha mengajarkan sutta ini sehubungan dengan ya pembelajaran Dhamma itu sendiri. Jadi kita harus mengerti belajar Dhamma itu tujuannya apa, manfaatnya juga apa, ya. Dan dengan begitu kita akan mengerti esensi dari kenapa Buddha mengajarkan Dhamma ini. Tapi balik lagi ada orang-orang yang menangkap berbeda, ada yang berpikir seperti itu, berpikir seperti ini, begini, begitu. Nah, di sini akhirnya Buddha juga menjelaskan kategori-kategori tersebut karena dengan mungkin dengan melihat di lapangan atau Buddha juga mengerti kecenderungan dari seseorang akan seperti begini. Tapi di sini Buddha mungkin hanya menjelaskan secara garis besar, ya, bahwa ada orang bodoh dan juga orang pandai atau orang bijaksana. Bagaimana mereka misalnya belajar Dhamma. Nah, di sini di dalam sutta ini orang bodoh ketika belajar Dhamma itu tidak mengerti, tidak mengetahui arti atau tujuan dari Dhamma tersebut dengan pengamatannya. Juga tidak menyetujui, tidak memberikan persetujuan dengan perenungannya. Ya, karena mungkin dia nggak pernah merenungi, jadi dia nggak bisa belajar atau tidak mengerti arti ya dia sudah lakukan saja. Mungkin saja karena ikut-ikutan atau yang lainnya. Sekali lagi, ya. Jadi nggak ngerti ya. Orang lain melakukan ini ya udah lakuin aja. Ya, dia juga akhirnya nggak setuju, nggak memberikan persetujuan atau juga tidak setuju juga. Karena ya sudah lakuin aja. Ini baik kok. Cuma sebatas itu saja. Tidak direnungkan dengan baik. Nah, dan juga ada juga yang tipikalnya belajar dhamma untuk menyerang orang lain dan melindungi diri sendiri pada waktu debat. Ya, untuk protek. Atau ya dia begini dia akan kritik orang gitu. Artinya menyerang ini ya mengkritik orang. Begini begitu karena dia sudah tahu banyak. Kan saya kan mestinya orang belajar begitu sih begini ya. Pokoknya tujuannya lebih melihat keluar, kritik sana, kritik sini gitu. Dan kalau kira kita sendiri melakukannya misalnya, dia akan protek diri sendiri gitu. Selalu ada alasan untuk berlindung, untuk melindungi diri gitu. Ya maklumlah saya putu jana atau bagaimana lah kira-kira. Nah, karena ngerti putu jana itu seperti apa gitu. Ya, ya mungkin itu juga salah satu pelindungan diri. Mereka tidak mencapai tujuan dari belajar dhamma. Ya, salah memegang dhamma, salah pegang dhamma. Nah, ini akan mengarah pada kesakitan dan penderitaan dalam jangka waktu yang lama. Sekali lagi. Tapi berikutnya, jadi belajar dhamma itu sekali lagi seperti menangkap ular. Jika pegang badan atau buntut atau ekornya, maka akan berbalik menggigit tangan atau tubuh yang lain. Dan seseorang akan menderita bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, tapi jika memegangnya dengan menggunakan kayu yang bercagak, yang terbelah, lalu menekannya ke bawah dengan kuat, kemudian pegang dengan kuat leher atau kepalanya, maka tidak akan masalah, tidak akan digigit. Ya, kalau pegang ular gitu.
Jadi jangan takut juga sama ular ya. Ini dikasih tahu caranya tuh. Mama Buddha di Sutta ini. Jangan pegang buntut atau badannya gitu. Harus pegang kepalanya. Nah, jika belajar Dhamma juga, mengetahui arti tujuan dengan pengamatannya, menyetujui melalui perenungannya, dan tidak untuk menyerang atau melindungi diri saat debat, maka akan mencapai tujuan dari belajar Dhamma, ya, memegang Dhamma dengan benar, karena memegang Dhamma dengan benar. Dengan demikian untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalam jangka waktu yang lama. Oke. Dhamma di sini luas. Dhamma di sini luas, beragam, dari yang kasar sampai hal yang halus, bisa dikatakan. Buddha sebenarnya mengingatkan kita, ya, di sini bahwa ya, makanya tidak heran banyak variasi sekali orang-orang yang ada di lingkungan Dhamma bervariatif. Salah satunya adalah variasi ini. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti, ya kan? Ada yang betul-betul nggak ngerti, ada yang betul-betul ya nggak tahu. Ada yang tahu juga. Nah, tapi bisa juga dia memang nggak mengerti. Ya, oke. Jadi dia karena nggak ada perenungannya. Ada yang mengerti pun, mau dibilang, mengerti secara intelektual saja mungkin. Tapi actionnya tidak. Kenyataannya tidak. Lalu juga ada orang yang mengerti pun, mengertinya mungkin kondisi-kondisi tertentu saja mengerti, kondisi-kondisi tertentu tidak mengerti. Tidak mengerti ini bisa saja tidak mau mengerti variasi kemungkinan-kemungkinan itu. Ya, kalau misalnya dengan kondisi ini dia paham, tapi dengan kondisi begini nggak mau paham atau nggak paham. Berarti kan dengan syarat, ya level pengertiannya pun, level kesiapannya pun bervariasi. Lalu ada juga yang memang mengerti full, bisa dikatakan. Ada, gitu. Artinya ada perubahan yang signifikan terhadap pola pandang, terhadap kebijaksanaan dia dalam melihat sesuatu, dalam memandang sesuatu, dalam menerjemahkan sesuatu, gitu. Sehingga akan lebih baik karena dia betul-betul menguasai baik secara teori, praktek, dan juga penembusan itu sendiri. Nah, dan masih banyak variasinya. Artinya kurang lebih jenjangnya seperti ya kurang lebih gampangnya kayak megang ular lah. Megang ular kan kalau belajar di Buddha bilang di sini pegang badan atau buntutnya akan berbalik menggigit atau tangan atau tubuh yang lain. Nah, ular kan misalnya panjang nih 6 meter misal atau tiga meter lah. Ya, kategori buntut yang mana? Mungkin seperempat badan bisa dikatakan kategori buntut, ya kan? Dari seperempat itu kategori badan. Nah, masing-masing akan punya variasi gigitan atau perjuangan atau apa insiden lah ya. Ketika proses dalam digigit ular itu sendiri. Kalau pegang buntut ujungnya aja, ya mungkin yang bisa kena tuh kepala, badan bisa kena, bisa dibilang karena panjangnya itu. Ya kan gigitannya bervariatif. Nah, kalau misalnya digigit kepala, bisanya bisa langsung kena otak, bisa cepat mati, ya kan?
Tapi juga tergantung cara megangnya. Kalau megangnya begini, ya kalau megangnya begini, ya mungkin saja nggak kena kepala, tapi kena leher di sini atau kena badan. Ya, nah itu variatif sekali. Ya, gigit pun iya digigit, tapi posisi digigitnya akan berbeda tergantung situasinya juga berbeda. Ya, mau megang buntut, mau megang badan, kurang lebih sama. Ya, nah itu variasi insiden atau kecelakaannya atau proses. Nah, itu juga akan menghasilkan kejadian-kejadian yang berbeda. Kita bisa bikin variabelnya itu banyak. Ya, begitu juga pemahaman orang sekali lagi. Ya, begitu yang megang kepala badan ke tengah dari tengah ke atas pun sama. Ya, mungkin tangannya kuat. Ya, dia bisa bisa tahan gitu pegang kepala ularnya. Tapi mungkin pegangnya belum sampai kepalanya tuh di apa namanya full. Mungkin sebatas leher saja gitu. Jadi masih ada sensasi kepalanya gigit sana gigit sini gitu. Adalah kejadian-kejadian gitu. Pokoknya gigit sini tapi nggak kena, gigit sini nggak kena, atau gigit cuma ya sedikit aja patoknya gitu. Jadi mungkin kena lecet-lecet. Ya, bisa bayangin ya kurang lebih ya. Nah, di sini akibat yang disebabkan pun akibat dari sebab yang dibuat akan mengakibatkan hal yang berbeda hasilnya gitu. Jadi kita nggak bisa bikin sama. Makanya kita harus lihat sesuatunya itu dengan jelas. Jangan sampai salah menilai, bisa dikatakan. Kita bisa melihat orang baik, kayaknya berbuat baik, belajar dhamma, kita akan cap dia sebagai orang baik. Secara overall, ya. Tapi nanti kalau kita lebih kenal lagi, ya, kalau kita langsung mengeneralisir, siap-siap kita akan kecewa. Kira-kira seperti itu. Nah ini, jadi kita harus menyadari. Tapi kalaupun itu kejadian, dia sedang berbuat baik, dia udah ya, belajar dhamma banyak, bisa bilang. Tapi kelakuannya seperti itu, kita pun harus, oh, mengerti kondisinya. Oh, dia seperti ini ya. Berarti dia masih kayak pegang ular. Pegang ularnya di badannya. Masih belum mengerti ternyata. Udah sekian lama dia berkecimpung di Dhamma, tapi nggak mengerti bagaimana Dhamma itu membuat dia meningkat secara kualitas batinnya, secara tingkah lakunya. Itu. Kita belajar memahami itu. Berarti dia belum mengerti bagaimana pegang ular itu sendiri. Sehingga dia masih lecet-lecet atau bagaimana. Ya, variasi itu ada. Tapi balik lagi, jangan sampai kita menyalahkan damanya. Ya, damanya itu sempurna. Hanya orang yang memegang damanya ini yang tidak tepat. Yang dia tidak bisa mengolah damanya ini dengan tepat. Sekali lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah Bante juga merenungkan ini, saya mendengar, melihat apa yang Buddha katakan, makanya sering Bante bilang, Anda misalnya secara simpel aja, kita mungkin juga Anda sudah berapa kali Bante bilang apa mendengar Bante mengajukan pertanyaan ini mungkin sudah berapa lama Anda jadi Buddhis gitu. Nah itu sudah berapa lama Anda jadi Buddhis, terus bagaimana kondisi Anda setelah jadi Buddhis lebih baik atau semakin buruk? Setelah kan Buddhis ada damanya, ada praktek dana. Setelah Anda berdana, ya bagaimana kualitas batin Anda yang berdana, sudah berapa kali selama jadi Buddhis Anda lakukan, ya kan? Gimana keserakahan Anda semakin meningkat, atau sudah lebih baik,
artinya lebih terkendali atau berkurang keserakahan Anda. Nah, ini kan pengkajian yang mungkin banyak yang nggak sadarin itu. Ya, rata-rata jadi Buddhis, ya secara umum berdana itu udah ribuan kali, ya kan semuanya, ya. Karena ya kebanyakan dari Buddhis ya jadi Buddhis dari kecil gitu, udah ribuan kali berdana. Nah, kalau balik lagi, kita nggak ngerti tujuan dari berdana itu, makanya tidak ada perubahan, malah keserakannya makin kuat, kesombongannya makin kuat gitu. Karena balik lagi nggak memahami tujuan dari dana itu untuk apa. Buddha mengajarkan dana untuk pelepasan, untuk ya melepasan apa? Ya keserakahan itu sendiri gitu. Keserakahan yang bisa saja yang berhubungan dengan pandangan salah, keserakahan yang berhubungan juga dengan kesombongan. Loba mana loba diti. Sekali lagi Bante angkat di sini kan. Nah, kan menarik untuk dikaji. Kalau enggak, seperti pegang ular tadi, gitu. Kalau kita nggak mau memahaminya dengan baik, terus kita lakukan berdana, tapi dengan banyak harapan, dengan banyak sesuatu yang begini begitu, harusnya begini, harusnya begitu, sehingga tidak sejalan dengan nafasnya Dhamma gitu. Sehingga ya kita nggak dapat manfaat yang signifikan dari apa yang kita lakukan ribuan kali gitu. Ya di momen-momen tertentu mungkin kita bisa, tapi di momen tertentu kita belum teruji kan. Tapi kalau dari ribuan kali, kalau nggak ada hasil yang signifikan, berarti kan kita harus mempertanyakan praktek kita itu sendiri loh, muatannya, kualitas prakteknya. Nah, ini pemahaman ini mesti kita renungkan gitu ya. Nah, sekali lagi, salah satu cara untuk lebih improve adalah dengan perenungan. Bagaimana ya, bagaimana ya. Perenungan itu juga penting untuk kita lakukan supaya kita bisa lebih memahami Dhamma itu sendiri. Tapi di sini bukan untuk mengurangi motivasi kita, tidak, justru untuk lebih bersemangat ya, seperti ini memotivasi kita untuk praktek Dhamma yang benar gitu. Karena kita tidak akan bisa dapat poin apa yang harus dilakukan sebagai muridnya Buddha gitu. Ya, bagaimanapun kita harus ada tujuannya kan, harus ada yang dicapai kan, minimal. Nah, di sini Bante memperjelas lagi, ya tujuan berbuat baik sama manfaat berbuat baik itu dua hal yang berbeda. Tapi mungkin sekarang ini masih orang memilih senang atau emphasize-nya itu manfaatnya. Jadi apa yang akan kita dapat, apa yang akan kita hasilkan di masa yang akan datang dari perbuatan baik itu sendiri. Bukan tujuan dari perbuatan baik itu dilakukan. Ya, wajar seperti itu. Yaitu. Jadi, nah sebenarnya Buddha sudah mengingatkan ini gitu. Ya, ini di Alagadupama Sutta itu sendiri. Jelas sekali pesannya. Jangan sampai kita salah. Kalau kita akan terjebak dari apa yang kita lakukan sebanyak itu, tapi nggak ada, ya bisalah hasilnya nggak signifikan. Nah, itu kan berarti statistik yang tidak menggembirakan sesungguhnya. Ya enggak? Statistik yang tidak menggembirakan bagi suatu kegiatan ataupun suatu proses ya. Nah, ini harus dipertanyakan. Makanya kadang Bante suka sentil juga. Kalau seperti itu,
Kalau misalnya, oke lah, simpelnya, Anda berdana tapi keserakan Anda makin kuat, pandangan salah Anda makin kuat, kesombongan Anda makin kuat, berarti Dhamma nggak memberikan manfaat untuk Anda loh. Dhamma nggak cocok buat Anda, kayak gitu. Oh, tapi ada yang komplain juga, jangan begitu Bante, itu Bante kesannya ngusir, Bante. Tapi secara kenyataan ya kurang lebih begitu kan, secara kenyataan. Ini cuma hanya untuk um, mengingat saja sih maksud maksud Bante gitu. Berarti untuk mengingat, oh iya ya, ada hal yang belum saya kaji lebih jauh nih. Ada hal yang belum saya hayati dengan baik nih praktek Dhamma ini ternyata itu sampai kelewat atau ada sudut pandang yang lain nih saya apa namanya praktek Dhamma itu ternyata itu masih masih rendah ya, tujuan saya berbuat baik ini itu masih rendah levelnya ya, ada yang lebih tinggi lagi loh gitu. Nah, itu Bante mengingatkan itu, jangan di zona nyaman gitu, mesti keluar dari zona nyaman gitu, ada yang dituju, praktek Dhamma yang lebih tinggi. Semua punya makna, berdana, jaga sila, meditasi. Ini kan hal-hal umum yang ya umat lakukan, wea waca, ya kan, pelimpahan jasa, patanumodana, misalnya bermudita cita terhadap kebaikan yang orang lain lakukan. Semua punya makna, semua punya tujuan. Menarik untuk dikupas secara ini ya. Mengingatkan saja sebenarnya. Nah, sekali lagi, jika belajar Dhamma mengetahui arti dan juga mengetahui tujuannya dengan pengamatannya, juga menyetujui melalui perenungannya, juga tidak untuk menyerang atau melindungi diri saat debat, maka akan mencapai tujuan dari belajar Dhamma, ya memegang Dhamma dengan benar. Dengan demikian, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Ini pesan Buddha di dalam Alaggadupama Sutta. Ya, sebenarnya sutta ini panjang sekali. Sutta panjang dan menarik untuk dibahas sebenarnya. Tapi Bante hanya membahas kurang lebih ini sajalah. Ya. Jadi ada esensi dari praktek Dhamma itu sendiri. Sekali lagi, Bante memperjelas ada tujuan praktek Dhamma, ada manfaat dari praktek Dhamma. Ya, tujuan dan manfaat ini berbeda satu dengan yang lain. Manfaat ini bisa dikatakan hasil yang akan diakibatkan dari praktek Dhamma itu sendiri. Tapi tujuan dari praktek Dhamma itu bagaimana Anda bisa melakukan misalnya satu perbuatan itu dengan berkualitas sehingga bisa meningkatkan kualitas batin kita pada saat ini juga gitu. Ada perubahan yang cukup signifikan kalau kita bisa melakukannya dengan baik. Kira-kira seperti itu. Semua punya maksud supaya sekali lagi supaya kita mahir dalam berbuat baik dalam kondisi apapun. Nah, yang Bantu ulang lagi ya. Mahir dalam berbuat baik dengan kondisi apapun, itulah yang dibilang tahan banting. Ya, supaya jadi tahan banting. Ya, ya. Kira-kira seperti itu. Jangan memahami tujuannya. Kita bertahan di tujuan itu sendiri. Sehingga kita punya mental yang siap untuk berbuat baik. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan nilainya besar. Justru akan meningkatkan kualitas batin kita, justru akan meningkatkan nilai dari kebaikan yang kita lakukan itu sendiri. Sekali lagi, ketika kita punya kualitas yang lebih lebih baik pada saat kita melakukan kebaikan dengan baik, itu akan memperbesar nilai dari kebaikan itu sendiri. Ya, sehingga Anda sekali lagi bisa
memaksimalkan ya mana potensi kebaikan Anda semua. Kira-kira seperti itu ya. Sadu, sadu. Semoga bermanfaat untuk perenungan ya.